Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan soal-soal SNBT dari paket yang pertama. Di video sebelumnya kita sudah membahas 5 soal. Kita akan lanjutkan 5 soal berikutnya ya. Di sini soal nomor 6 berisi tentang materi barisan dan deret. Disajikan sebuah barisan ya A, B, kemudian 25, C, D yang merupakan barisan aritmatika. Di sini yang ditanyakan nilai A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan berapa. Baik, untuk menjawab soal ini kita ingat kembali bahwa dalam suatu barisan aritmatika itu ada yang namanya suku ya. Ada suku pertama atau U1. Kemudian ada U2, di mana U2 ini bisa kita tulis U1 ditambah beda ya. Cuman saya di sini tidak menulis B karena di sini ada B kecil ya, maka saya tulis bedanya itu sebagai P. Kemudian ada suku ketiga, itu bisa kita tulis U1 ditambah 2P ya, atau 2 beda. U4 sama dengan U1 ditambah 3P. Dan satu lagi, karena di sini ada 5 suku ya, berarti U5 itu sama dengan U1 ditambah 4P. Dimana di suku ketiga kita memperoleh nilai 25, sehingga ini bisa saya tulis sama dengan 25 karena suku ketiganya sama dengan 25. Nah, kita akan gunakan persamaan ini nih. U1 tambah 2P sama dengan 25. Nah, kita ubah ya. A ditambah B ditambah C ditambah D. Kita tahu A di sini adalah U1. Ya, berarti ini U1 ditambah B, B ini U2. U2 itu sama dengan U1 ditambah P. Berarti U1 ditambah P, kemudian C. C ini suku keempat. Berarti U4. Kita bisa ganti menjadi U1 ditambah 3P. Kemudian D, D ini suku kelima. Berarti kita ganti dengan U1 ditambah 4P. Baik, kita coba hitung ada berapa U1 di sini ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 U1. Kemudian kita hitung P-nya ada 1 ya, di sini kemudian ada 3 jadi 4. 4 ditambah 4 jadi 8 ya, 8P. Nah, bisa saya faktorkan ini menjadi 4 ya dikali U1 ditambah 2P. Ini kan kalau dikali sini jadi 4 U1, ini dikali ke sini jadi 8P. Sedangkan U1 tambah 2P kita sudah mengetahui di sini nilainya. U1 tambah 2P itu sama dengan 25. Sehingga ini bisa saya tulis 4 dikali 25 ya, sama dengan 100. Jadi nilai A tambah B tambah C tambah D itu sama dengan 100. Jawabannya yang E. Selanjutnya soal nomor 7, di sini materi peluang ya. Ada 3 bilangan asli berbeda yang kurang dari 10 dipilih sekaligus secara acak. Berapa banyak dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Di sini ada 4 buah pernyataan ya. Kita akan menghitung ada berapa banyak yang bernilai benar dari 4 pernyataan ini. Berarti kita harus mengecek satu persatu. Kita cek nomor 1 ya. Peluang semua bilangan yang terpilih prima kurang dari 1/20. Nah, untuk bilangan prima sendiri dari di bawah 10 ya, kurang dari 10 itu ada 2, kemudian 3, 5 dan 7. Ya, berarti ada 4 buah bilangan prima. Di sini akan diambil 3 ya, 3 bilangan asli berbeda. Berarti dari 4 ini akan diambil 3 kombinasi 4, 3. Ini kita hitung dulu NA-nya ya. NA atau kejadian peluang banyaknya kemungkinan kejadian A. Kombinasi 4, 3 karena akan diambil 3 bilangan dari 4 bilangan prima. Ini berarti 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 kurang 3 faktorial ya, 1 faktorial.
Ini berarti 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial. Ini bisa kita coret. 1 faktorial itu 1 ya, jadi 4 dibagi 1 sama dengan 4. Itu untuk NA-nya. Nah, kita akan mencari NS-nya. NS-nya itu akan diambil 3 bilangan ya, dari bilangan asli berbeda yang kurang dari 10. Berarti 1 sampai 9 ya. Akan diambil 3 dari 9. Karena bilangan asli yang kurang dari 10 itu ada 9 banyaknya ya. 1 sampai dengan 9. Berarti di sini 9 faktorial per 3 faktorial dikali 9 dikurangi 3 itu 6 faktorial. 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. 3 dikali 2 dikali 1 dikali 6 faktorial. Ini bisa kita coret 6 faktorialnya. Kemudian 9 kita bisa coret ya dengan 3. Ini sisanya 3. 2 bisa kita coret dengan 8. Ini sisanya 4. Sehingga ini hasilnya 3 dikali 4 itu 12. 12 dikali 7 itu sama dengan 84. Nah, untuk peluang itu sama dengan NA dibagi NS. NA-nya 4, NS-nya 84. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/21. Nah, kita bandingkan ya. Kurang dari 1/20 atau tidak ya nilai 1/21. Peluangnya kan kita peroleh 1/21. Apakah 1/21 itu kurang dari 1/20? Betul ya, karena ini lebih kecil. Penyebutnya lebih besar, otomatis nilainya lebih kecil. Sehingga pernyataan nomor 1 ini benar. Oke, selanjutnya kita cek yang nomor 2. Peluang semua bilangan yang terpilih genap kurang dari 1/25. Untuk bilangan genap sendiri yang kurang dari 10 itu 2 ya, 4, kemudian 6, 8. Ya. Berarti NA-nya ini sama saja dengan tadi, kombinasi 4, 3. Ini nilainya 4. NS-nya juga sama seperti yang tadi. Kombinasi 3, 9. Akan diambil 3 dari 9. Ini 84. Sehingga peluangnya pun sama ya. Peluangnya 1/21 sama seperti yang tadi. Apakah ini kurang dari 1/25? Tentu ini lebih besar ya. Ini lebih besar harusnya. Ini lebih besar. Jadi pernyataan nomor 2 ini salah. Oke, selanjutnya nomor 3 kita cek peluang semua bilangan yang terpilih ganjil. Kalau ganjil berarti 1, 3, 5, 7, dan 9. Ada 5 ya, berbeda dengan yang tadi. Berarti NA-nya juga akan berbeda. Ini kombinasi 3, 5. Kombinasi 3, 5 berarti 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 kurang 3. Itu 2 faktorial. Saya lanjutkan di sini. NA sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 dikali 1. Ini bisa dicoret. Ini juga bisa dicoret ya, 2. Sehingga ini hasilnya 10 NA-nya. Untuk NS-nya sama. Kombinasi 9, 3. Ini hasilnya 84. Sehingga peluangnya ini sama dengan 10/84. Atau bisa kita perkecil menjadi 5/42. Apakah ini lebih kecil daripada 1/7 ya? Ini hubungannya gimana dengan 1/7? Nah, caranya kita kalikan 7 dengan 6 supaya penyebutnya sama nih. 42 berarti ini 6 ya. 5/42 titik-titik 6/42. Jawabannya tentu lebih kecil ya. Ini lebih kecil, kalau ini lebih dari, sehingga pernyataan nomor 3 ini salah.
Oke, satu lagi nomor 4. Peluang jumlah semua bilangan yang terpilih kurang dari 8. Jumlah semua bilangan ya, berarti jika diambil 3 itu kurangnya dari 8. Kemungkinan yang pertama itu 1, 2, dan 3. Ini kalau dijumlahkan 6. Kemudian 1, 2, 4. Nah, 1 ditambah 2 ditambah 4 ini sama dengan 7. Untuk kemungkinannya ini hanya ada 2, karena kalau kita masukkan 1, 2, dan 5 itu jumlahnya sudah 8. Sedangkan di sini harus kurang dari 8 ya. Jadi hanya ada 2 kemungkinan, sehingga NA-nya itu sama dengan 2. NS-nya sama dengan yang tadi 84. Sehingga peluangnya itu sama dengan 2/84, atau bisa kita tulis 1/42. Peluang jumlah semua bilangan yang terpilih kurang dari 8 adalah 1/42 ya, betul. Jadi nomor 4 ini betul. Sehingga banyaknya pernyataan yang benar itu ada 2, pernyataan nomor 1 dan nomor 4. Baik, selanjutnya soal nomor 8. Di sini materi geometri tentang sudut ya. Yang mana diketahui segitiga ABC siku-siku ya. Segitiga ABC ini siku-siku, cuman kita tidak mengetahui siku-sikunya ada di sudut mana. Kemudian petunjuk selanjutnya, nilai dari sudut A dikurangi sudut B ini sama dengan 60 derajat. Kemudian sudut C ini sama dengan alfa. Nah, jika P itu sama dengan alfa dan Q sama dengan 80 derajat, maka hubungan P dan Q yang benar seperti apa? Artinya kita harus mencari nilai sudut C di sini ya, sudut alfa di sini. Kita tahu bahwa sudut dalam segitiga ya, jumlah sudutnya itu 180 derajat. Segitiga itu sama dengan 180 derajat. Nah, berarti akan ada 3 kemungkinan ya. Sudut segitiga ABC siku-siku ini bisa jadi siku-sikunya di sudut A, B, atau C. Ya, kita tulis kemungkinan pertama, jika sudut 90 derajatnya ini ada di sudut A, maka kita bisa mengetahui sudut B dan sudut C. Berarti sudut B itu nilainya 30 derajat. Karena A dikurangi B ini harus 60 derajat ya. Kemudian untuk sudut C sendiri bisa kita cari dengan cara 180 ya. Dikurangi 90 dikurangi 30. Berarti sudut C-nya itu 60 derajat. Karena kalau dijumlahkan harus 180. Itu kemungkinan pertama. Kemudian kemungkinan kedua bisa jadi 90 derajat atau siku-sikunya itu ada di B. Sehingga sudut A ini bisa kita cari ya. Berapa yang dikurangi 90 hasilnya 60. Berarti 150 ya. Karena 150 dikurangi 90 itu hasilnya 60 derajat. Cuma di sini kalau kita jumlahkan hasilnya sudah lebih dari 180. Makanya kemungkinan kedua ini tidak mungkin ya. Tidak mungkin siku-sikunya ada di sudut B. Terakhir di sudut C itu 90 derajat ya. Siku-sikunya ada di sudut C. Berarti nilai A dan B-nya berapa ini? Ya. Karena ini 90 berarti A dan B ya. Sudut A jika ditambahkan sudut B itu hasilnya harus 90 derajat. Karena kalau dijumlahkan harus 180. Sedangkan di sini di soal ada pernyataan sudut A dikurangi sudut B itu sama dengan 60 derajat. Berarti bisa kita lakukan eliminasi ya. Dikurangi misalkan ini B dikurangi negatif B itu menjadi 2 kali sudut B itu sama dengan 30 derajat. Maka sudut B itu sama dengan 15 derajat. Nah, ini 15 derajat. Berarti sudut A-nya ini sama dengan 75 derajat. Karena kalau dikurangi harus 60.
Oke, ini kemungkinan ketiga ya. Jadi ada 3 kemungkinan, sementara kemungkinan kedua ini tidak bisa dipakai karena jumlah sudutnya sudah lebih dari 180. Nah, dari sini kita mendapatkan nilai dari sudut C. Sudut C itu bisa jadi nilainya 60 derajat atau bisa jadi nilainya 90 derajat. Jadi ada 2 kemungkinan. Sehingga jika dibandingkan dengan 80, alfa ini bisa jadi lebih kecil ya atau bisa jadi lebih besar. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 ini adalah tidak dapat ditentukan hubungan P dan Q karena nilai alfanya bisa lebih kecil atau lebih besar. Soal nomor 9 ya, dimana di sini ada barisan bilangan real 2, A, 8 dan seterusnya. Apakah 16 merupakan salah satu suku dari barisan ini? Ya, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita cek ya pernyataan 1 dan pernyataan 2 apakah bisa menjawab pertanyaan di atas. Untuk nomor 1, barisan 2A8 ini merupakan aritmetika ya. Sehingga bisa kita cari bedanya. Kalau aritmatika itu kan ada bedanya ya. Dari 2 ke 8 ini kan plus 6. Berarti kalau dari sini itu plus 3, ini juga plus 3 ya. Sehingga nilai A-nya itu sama dengan 5 ya. Berarti 2, 5, 8, kemudian tambah 3 lagi 11 ya, tambah 3 lagi 14, tambah 3 lagi 17 dan seterusnya. Nah, sehingga di sini kita sudah dapat memastikan bahwa 16 itu tidak termasuk ke barisan 2A8 jika barisan ini merupakan aritmatika. Sehingga pernyataan 1 ini cukup ya untuk menjawab. Cukup untuk menjawab pertanyaan tadi. Jawabannya tidak termasuk. Oke, jadi nomor 1 cukup. Untuk nomor 2, barisan tersebut adalah barisan bilangan positif. Berarti 2A8 ini positif. Nah, apakah kita bisa memastikan 16 itu termasuk atau tidak? Jawabannya ya masih tergantung polanya seperti apa. Kita tidak tahu nilai A-nya berapa di sini ya. Sehingga nomor 2 ini masih menggantung, bisa jadi termasuk, bisa jadi tidak termasuk. Sehingga untuk nomor 2 ini tidak cukup ya untuk menjawab. Ini tidak cukup. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Jawabannya yang A. Soal nomor 10, di sini ada sebuah fungsi yang didefinisikan dengan f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurangi 3x. Kita akan mencari nilai dari ini ya yang ditanyakan. Yang pertama kita akan cari f2 dulu karena di sini yang bisa kita cari nilai f2. Oke, f2 berarti kita substitusikan 2 ke fungsi ini. Jadi 2 kuadrat dikurangi 3 dikali 2. 4 dikurangi 6. Ya, 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Nah, artinya nilai f2 ini sama dengan negatif 2 ya. Ini sama dengan negatif 2. Sehingga soal bisa saya tulis f dalam kurung f negatif 2 ya dibagi f negatif 2. Ini kan negatif 2 ya, dikurangi negatif 2. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai f negatif 2. Berarti kita substitusikan negatif 2 ke fungsi ini. Negatif 2 dikuadratkan dikurangi 3 kali negatif 2. Negatif 2 kuadrat itu 4. Negatif 3 kali negatif 2 itu 6 ya. Jadi hasilnya 10. Nah, sehingga ini ya nilainya sama dengan 10. Ini juga nilainya sama dengan 10.
Kita cari lagi F10. F10 berarti kita substitusikan 10 ke fungsi. 10 kuadrat dikurangi 3 dikali 10 sama dengan 100 dikurangi 30 ya, sama dengan 70. Jadi persamaan yang ini kita bisa tulis F10 ya dibagi 10 dikurangi negatif 2. Tadi F10 kita sudah dapatkan nilainya 70 dibagi 10 kemudian dikurangi negatif 2. 70 dibagi 10 7 ya, dikurangi negatif 2 itu sama artinya dengan ditambah 2. Jadi jawabannya 9. Ini untuk soal nomor 10, soalnya tipe isian singkat ya, jawabannya 9.